Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pelajar hebat. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa jadi lompatan besar di masa depan. Kita awali dengan pantun dulu, biar semangat makin hidup. Ke pasar beli semangka, jangan lupa beli pepaya. Belajar ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi bekal hidup agar bijaksana. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi secara sederhana, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Nah, setiap manusia pasti punya kebutuhan, namun tidak semua bisa dipenuhi sekaligus. Karena itulah, kita perlu mengelola dan memilih dengan bijak. Kebutuhan manusia dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut tingkat kepentingannya, ada kebutuhan primer seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu kebutuhan sekunder seperti sepeda, buku, atau pakaian yang lebih modis. Dan terakhir kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah seperti mobil, jam mahal, atau liburan ke luar negeri. Menurut waktunya, kebutuhan bisa dibedakan menjadi kebutuhan sekarang seperti makan hari ini dan kebutuhan masa depan seperti menabung atau melanjutkan pendidikan. Sedangkan menurut sifatnya, ada kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan fisik seperti makan dan olahraga, serta kebutuhan rohani yang berhubungan dengan batin seperti ketenangan, hiburan, atau beribadah. Dalam setiap kegiatan ekonomi, manusia selalu digerakkan oleh motif ekonomi, yaitu alasan mengapa seseorang melakukan tindakan ekonomi. Bisa karena ingin mendapatkan keuntungan, ingin membantu sesama, mencari pengakuan, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bertindak, manusia juga menggunakan prinsip ekonomi, yaitu upaya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Contohnya, kalau bisa membeli barang dengan harga lebih murah dan kualitas sama, tentu itu pilihan yang lebih bijak secara ekonomi. Karena sumber daya terbatas, maka muncullah masalah pokok ekonomi. Dalam pandangan klasik, masalah pokok ekonomi ada 3. Yang pertama adalah produksi, bagaimana barang atau jasa diproduksi. Yang kedua adalah distribusi, bagaimana barang atau jasa didistribusikan kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah konsumsi, bagaimana barang atau jasa digunakan oleh konsumen. Sementara itu dalam pandangan modern, masalah pokok ekonomi tetap sama namun lebih ditekankan pada bagaimana membuat keputusan seefisien mungkin, memilih produk yang paling dibutuhkan, menggunakan teknologi dan tenaga kerja secara efektif, dan memastikan hasilnya bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil. Dan karena hidup adalah pilihan, kita juga perlu memahami konsep biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang harus dikorbankan karena kita memilih sesuatu yang lain. Misalnya, kalau kamu memilih belajar hari ini, maka kamu tidak bisa sekaligus bermain atau tidur siang. Yang dikorbankan itulah yang disebut biaya peluang. Ekonomi mengajarkan kita untuk bijak dalam memilih, efisien dalam bertindak, dan adil dalam mempertimbangkan kebutuhan, tapi lebih dari itu. Sebagai santri dan pelajar, ilmu ini harus berjalan seiring dengan akhlak yang mulia. Karena ilmu tanpa alat bisa menyesatkan, tapi ilmu yang dibarengi budi pekerti akan jadi cahaya kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.